Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my beloved students. How are you today? I hope all of you are in good condition. Today we are going to talk about narrative text, especially about legend. But before we have to know the definition of narrative text, generic structure, language features, and the purpose of narrative text. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang naratif teks, khususnya yaitu tentang legenda. Tapi sebelumnya kita membahas dulu apa itu definisi dari naratif teks, struktur bahasa dari naratif teks, ciri-ciri dari naratif teks, dan fungsi dari naratif teks. Well, students, take a look the definition of narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks naratif adalah teks yang bercerita tentang imajinatif atau cerita khayalan dan bertujuan untuk menghibur orang lain. So guys, if you ever read the story about Maling Kundang and then Sangkuriang or the story of Tobalik, it's a part of narrative text. Jadi, cerita tentang Malin Kundang, Sangkuriang, ataupun cerita tentang Danau Toba, itu semua adalah bagian dari naratif text. Karena apa? Karena itu adalah cerita imajinatif atau imajinasi atau cerita khayalan. After we know the definition of narrative text, now we go to the generic structure of narrative text. Jadi ini adalah struktur kebahasaan dari naratif text. Oke, yang pertama adalah orientation. It's opening paragraph where characters of the story are introduced. Jadi di sini berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Biasanya orientation ini terletak pada paragraf pertama dari sebuah cerita. Well, sekarang nomor 2 yaitu complication, yaitu where the problems in the story develop. Jadi ketika masalah dalam cerita itu mulai berkembang atau mulai muncul masalahnya. Nah, yang terakhir adalah resolution, where the problems in the story is solved, happy or sad ending. Jadi di sini masalahnya selesai, apakah berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan sedih. Biasanya actually there is a moral message or moral value that we can take from the story. Dan lagi biasanya resolution ini letaknya at the end of the story. Now let's see the purpose of narrative text, to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Now let's see the language features of narrative text. Jadi, ciri kebahasan dari naratif teks yang pertama yaitu menggunakan tenses past tense, yaitu menggunakan tenses lampau, waktu yang lampau. Lalu yang kedua menggunakan adverb of time. Jadi misalnya once upon a time, one day, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan using time conjunction. Misalnya yaitu penggunaan kata when, then, suddenly. Lalu yang terakhir itu adalah using action verb, yaitu a verb that show an action. Jadi di sini adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi. Well, student, take a look on the last one, kinds of narrative text. Jadi di sini adalah jenis-jenis dari narrative text. Yang pertama adalah fable, dan yang kedua adalah myths, legends, and fairy tales. Well, students, on this semester we just focus on legend. We will start to learn about legend on the next week. I think all the lesson for today. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.